Assalamualaikum boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik bobotoh, karena banyak banget yang udah nanyain ada apa di sekitaran alun-alun Bandung dengan karangan bunga gitu ya, yang mana menandakan ya ini sebuah menuju ritual sakral kalau memang acara nikahan mah gitu ya. Jadi ya kalau hari ini insya Allah teman-teman ada ritual yang mungkin coba dibiasakan oleh manajemen Persib Bandung ketika mengumumkan pemain baru gitu ya. Dan insya Allah lah hari ini mulai pukul 3 sore gitu ya, nanti akan ada pengumuman pemain baru di sekitaran Jalan Asia Afrika, atau ya tepatnya di alun-alun lah teman-teman bilangnya gitu ya, alun-alun Kota Bandung. Nah, siapakah yang memang akan diperkenalkan menjadi pemain asing terakhir mungkin di Persib Bandung atau bagaimana? Nah, kita coba sedikit ulas mengenai profil dari FP yang katanya memang akan join dengan Persib Bandung. Siapakah FP? Bukan Dirut I-League ya, atau Dirut PT LIB lah. Ini bukan FP itu. Kalau itu mah ya pasti nggak pada setuju lah kalau masuk ke Persib Bandung gitu ya. Tapi kalau FP ini adalah Frans Putros, yang mana pemain kelahiran Denmark yang akhirnya ya berpindah ke warga negaraan menjadi warga negara Irak gitu ya, dan menjadi pemain timnas Irak juga, dan juga sekarang memang sudah habis kontraknya per 1 Juli kemarin dengan salah satu klub dari Thailand. Nah, ini kalau bahas Thailand, makanya kemarin sempat ada pergolakan pergolakan di tim redaksi lah kemarin teman-teman. Video saya waktu pagi kalau nggak salah itu membahas mengenai Thailand dan membahas mengenai Pot FC. Jadi ada sesuatu yang spesial dengan Pot FC ini yang membuat Persib sepertinya ya akan berhubungan dengan Pot FC nih. Nah, ini memang kejadian juga gitu ya, akhirnya sore harinya Prabu gitu ya, atau maskot dari Persib Bandung ini meletakkan karangan bunga di Jalan Asia Afrika. Dan kabar yang beredar katanya memang FP ini atau Frans Putros ini memang ya akan diresmikan oleh Persib Bandung hari ini, yang mana kan klub terakhir dari Frans Putros ini adalah Pot FC. Jadi ya ini juga kita ya dari redaksi dapat kabar ini, dapat kabar itu, kita juga nggak berani ngabarin karena mungkin ya masa sih, tapi ternyata bener juga gitu ya teman-teman. Makanya kemarin banyak yang nanya tuh, yang center back ini dari dari Korea, dari Kolombia, dari ini, dari itu. Ya saya pikir ya mungkin ya sudah kita kabarin aja, toh memang bukan mereka kalau memang bener, dan ternyata betul gitu ya, bukan mereka teman-teman. Nah, ini ya alhamdulillah kalau memang akhirnya hari ini sudah join gitu ya Frans Putros, yang akhirnya akan dibawa nanti bergabungnya langsung di Thailand teman-teman. Jadi H-1 besok skuad Persib Bandung akan berangkat ke Thailand teman-teman. Nah, ini kita coba ngulik sedikit siapa sih Frans Putros ini dan kenapa akhirnya Persib CLBK gitu ya dengan Frans Putros, atau cerita lama belum kelar, bukan CLBK yang cinta lama balikan lagi gitu ya, tapi cerita lama belum kelar. Nah, ini Frans Putros saat ini usianya 32 tahun teman-teman. 32 tahun ya cukup matang gitu ya di posisinya, yang mana bisa gelandang bertahan, katanya bisa bek tengah dan bisa bek kanan. Nah, ini memang cukup versatil juga pemainnya, yang kemarin juga sempat sedikit kita bahas, Bojan Hodak lebih senang memainkan 3 bek di ajak
Piala Asia gitu. Makanya kalau memang nanti ya akhirnya Franz Putros yang bergabung gitu ya, jadi sudah benar-benar deal ya, makanya nanti kalau di ACL 2 sepertinya ada Julio Cesar, Franz Putros, dan juga ada Patricio. Nah ini memang ya mau tidak mau akan diandalkan oleh Bojan Hodak gitu ya. Nah ini juga teman-teman, dengan usia yang 32 tahun sekarang, Franz Putros juga bisa termasuk grade A ya, karena sudah menjadi pemain timnas Irak teman-teman. Dan ini juga untuk karir personal dia juga tidak jelek-jelek amat, bagus kok. Jadi dari penampilan dia, dari segi kualitas juga bagus. Jadi ya alhamdulillah kalau memang akhirnya Persib meresmikan Franz Putros ini menjadi pemain asing yang terakhir gitu ya. Dan juga kalau dari segi nilai transfer, insya Allah lah aman gitu ya, masih sekitaran harga Julio Cesar, harga Patricio gitu ya, sekitar 6. Sekarang Persib agak naik nih untuk ruang lingkup belanja pemainnya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah nggak terlalu memakan budget lah. Kalau masih di sekitaran 6M ya oke lah. Kan kemarin juga 4M, 4,5, sekarang agak naik sedikit, wajar teman-teman, karena untuk value-nya juga ini kita ngejar di tingkatan Asia lagi gitu ya. Jadi ya mau tidak mau ada harga, ada kualitas gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah, sekali lagi kita doakan yang terbaik saja. Jika memang Franz Putros yang diresmikan hari ini, maka kita akan mempunyai opsi pemain belakang yang cukup banyak untuk ya menatap Piala Asia teman-teman gitu ya teman-teman. Dan untuk yang Franz Putros juga sudah terbiasa bermain di level Asia, dan ini juga karena dari Irak. Jadi ya Bojan Hodak mungkin sedikitnya punya harapan ya, dia sudah tahu gitu ya kualitas liga di Asia Tenggara khususnya, atau secara umumnya di Liga Asia gitu ya, yang mana ya dia sudah punya pengalaman di situ. Dan jangan lupa teman-teman, kenapa jadi CLBK dengan Franz Putros yang katanya kan sempat dikabarkan gabung, akhirnya gagal. Nah ini kita juga sedang dari kemarin sedang nyari tahu nih, itu sebetulnya yang fixnya bagaimana. Memang tidak ada yang belak-belakan gitu ya, tapi ada beberapa informasi yang bisa kita tarik benang merahnya teman-teman, yang mana pertama, ketika nego gitu ya dengan Franz Putros ini di awal-awal tahun ini teman-teman, dari mulai Februari gitu ya, atau bahkan dari Januari gitu ya, atau ya kita kurang tahu lah untuk pastinya bulan apa, mungkin dari Januari, katakanlah dari Januari hingga bulan Juni gitu ya. Nah ini kemungkinan negosiasi terus berjalan, namun ada beberapa hal yang tidak sepaham gitu ya, baik dari mulai transfer, gajinya, lalu ini itu dan lain sebagainya, sehingga dipending gitu ya. Nah di saat itu pula nemulah di sini sosok Patricio Matricadi gitu ya. Nah ini memang Patricio yang diresmikan terlebih dahulu ya, ternyata sekarang ada tambahan pemain asing yang lain. Nah inilah kesempatan Persib lagi untuk nego ulang, mau nggak nih gitu ya, mumpung ada slot dengan tawaran yang diperbaharui tentu saja. Makanya ya agak telat gitu ya ininya. Jadi ya mau nggak mau lah, sok sekian, akhirnya ya daripada Putros juga nggak punya klub gitu ya, ya sudah, mungkin nerima pinangan Persib Bandung jika memang seandainya Putros gitu ya yang nanti sore akan diumumkan oleh Persib Bandung. Nah itu sedikit cerita teman-teman. Jadi bukan karena gagal ditolak, tidak, karena ketidakcocokan dari segi ya dananya lah gitu ya, minta gaji sekian, mungkin minta fasilitas sekian atau bagaimana. Nah ini yang sedang terus dinegosiasikan. Jadi bukan berarti gagal di tengah jalan, namun dipending, dan akhirnya memang ya jalannya seperti itu ya. Kalau memang harus jodohnya dengan Persib mah ya bakal ketemu lagi lah gitu ya teman-teman. Baik, mudah-mudahan menjawab karangan bunga apa yang ada di Jalan Asia Afrika atau di alun-alun Kota Bandung itu gitu. Jadi nanti sore mudah-mudahan sudah terjawab, dan memang akan dijawab nanti
nanti sore teman-teman oleh Persib Bandung. Siapakah nama yang akan diletakkan di karangan bunga tersebut? Amin. Dan kita masuk ke beberapa pertanyaan yang mungkin di sini juga agak sedikit lebih tajam-tajam nih pertanyaannya. Baik, yang pertama, Kang, Bojan Hodak kemarin ngilang di latihan kemana? Waduh, Bojan Hodak ya mungkin sedang ngurusin keperluan besok ke Thailand gitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin ada beberapa meeting dengan beberapa pihak lah, bisa dari Thailand dan juga dari ya persiapan besok ke Thailand gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, siapa aja Kang pemain Persib yang cedera? Masih sama, kemarin ada Jupe yang masih pemulihan gitu ya karena patah tulang iga, lalu juga ada Sade Ramdhani. Lalu Sade Ramdhani kan bengkaknya udah mulai berkurang tuh di ankle-nya, tapi insya Allah diajak besok ke Thailand gitu ya untuk TC. Nah, yang terbaru juga Maklok juga memang agak sedikit katanya masalah kemarin tuh agak nggak enak gitu ya di masalah paha dan betis, tapi ya besok sudah insya Allah pulih teman-teman, jadi ikut juga ke TC ke Thailand. Jadi ya memang tidak ada yang parah gitu ya, kecuali Jupe saja kalau untuk cederanya. Lalu juga Kang, poster di Asia Afrika peresmian jersey baru atau bukan? Bukan, itu peresmian pemain bukan jersey gitu ya. Yang selanjutnya, belum ada kejelasan Kang aparel Adidas atau Kelme. Ya ini dia, asalnya kan 70-30 ke Kelme ini teman-teman. Jadi karena itu langsung disebutkan oleh salah satu orang penting gitu ya di Persib Bandung yang menyebutkan Persib akan kerjasama dengan Kelme katanya musim depan. Tapi sekarang di brandingnya justru ke Adidas. Nah makanya jadi 50-50 lah sekarang gitu. Diserahin ke teman-teman bobotoh aja. Kalau saya tidak mewakili siapa-siapa ya, kalau saya pribadi, atau ya mewakili teman-teman redaksi lah di sini, kalau kita masih tetap setidaknya 50+1 ke Kelme teman-teman. Tapi ya kalau jadinya ke Adidas juga nggak apa-apa sebetulnya, karena mungkin ya seiring berjalannya waktu belum ada kesepakatan yang mengikat, ya siapapun bisa gitu ya. Tapi ya kita sekali lagi nggak tahu lah teman-teman, karena kan sekarang bola untuk Liga 1 musim depan atau untuk Super League juga sudah sponsornya Adidas katanya. Lalu Timnas Indonesia juga mau berganti aparel kembali yang katanya dari Adidas juga. Kita tahu Erick Thohir dan Persib Bandung punya satu kedekatan emosional gitu ya. Jadi kalau Erick Thohir maunya Adidas, ya kemungkinan ke Persib juga bisa Adidas karena lebih gampang link masuknya gitu ya. Jadi ya itulah yang membuat kita 50-50 teman-teman. Yang orang penting Persib Bandung bilangnya Kelme gitu ya, tapi sekarang branding Persib sudah ke Adidas. Nah ini kita tunggu yang dealnya betul-betul deal apa gitu ya. Jadi saya sendiri ya sekarang masih jadi ragu teman-teman yang mana akhirnya yang digunakan Persib Bandung. Kalau awal-awal dulu ya itu ke Kelme teman-teman gitu ya. Jadi ya itulah, mungkin ada perubahan lagi atau bagaimana kita nggak tahu lah. Tapi ya di hati saya sih kayaknya masih Kelme, tapi ya nggak tahu, takutnya salah gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, katanya Persib dealnya akan pakai 10 pemain asing Kang, benar atau tidak? Wah, saya juga nggak yakin ini teh gimana ya. Bojan Hodak mengatakan hanya butuh 1 pemain asing terakhir saja, jadi hanya akan menggunakan 9 pemain asing teman-teman. Dan itu memang kenyataan, sudah langsung Wilujeng Sumping hari ini gitu ya. Dan kemarin pun pada saat mengatakan tidak ada pemain lokal, tidak ada pemain diaspora, ya memang tidak ada yang datang lagi, bahkan isunya pun tidak ada gitu ya. Makanya ini 10 pemain asing saya juga nggak berani merumorskan teman-teman ya, tunggu saja lah, atau tanyakan ke yang memang teman-teman tahu rumors ini 10 pemain asing, ya tanyakan ke mereka saja. Jadi ya saya tidak bisa komentar lah, saya tetap ikut jalurnya Bojan Hodak saja gitu ya. Menurut Bojan hanya 9 asing saja Persib menggunakannya, dan Wahaji Umu saja bilang mubazir kalau menggunakan 11 pemain asing, ya sudah gitu ya, benang merahnya di situ. Jadi ya kita ikutin arus Bojan
saja yang menggunakan katanya 9 pemain asing maksimal gitu ya. Jadi ya sudah, itu jawaban dari kami teman-teman. Dan selanjutnya, oh ini masuk ke yang ingin disapa, katanya ada bobotoh Bon Jovi Kuningan. Wah, ada dari Mang Umin Pangkas Garut, Lewi Goong. Wah, ini Mang Umin si Ganama, ntar kalau saya ke Garut minta pang mapaskeun gitu ya, dirapihkeun. Lalu ada bobotoh kolot Mang Engki Iming Cirebon. Wah, ini ada aja nih bobotoh kolot Mang Engki katanya ya. Lalu ada dari bobotoh Depok, bobotoh Jakpus Jakarta Pusat. Lalu ada bobotoh Madura, oh dari Madura Bangkalan Jawa Timur, mantap nih bobotoh Madura. Lalu ada dari bobotoh Viking Kiara Condong. Wah, mantap, pokoknya mah sudah semakin beragam teman-teman yang ingin menitipkan salamnya di kita gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.